saya yang jaga siang hari ini ya Bu ya. Iya. Ibu kan baru selesai melahirkan nih, udah 6 jam ya. Saya mau periksa Ibu dari atas kepala sampai ujung kaki. Nanti saya bersihkan puting Ibu, terus saya bersihkan juga kemaluan. Kan tadi dapat jahitan katanya ya, dapat jahitan. Nanti dilihat juga jahitannya bagus apa belum. Udah bisa kamar mandi belum? Udah sih tadi udah 2 kali kamar mandi. Udah ganti pembalut berapa kali Bu? Udah 4 kali. 4 kali ya ganti pembalutnya. Pusing nggak? Tadi sempat pusing tapi ini udah enggak. Tadi sempat pusing ya ya. Karena belum makan. Udah makan tapi? Udah. Keluar darahnya serak-serak nggak? Kayak keran? Enggak sih, ini biasa aja, nggak keluar kayaknya. Enggak. Sedikit. Kalau kayak cuman gerak keluar ya. Kayak orang head ya Bu ya. Nanti saya periksanya, kan dibersihin terus dilihat juga rapi apa enggak jahitannya, terus takutnya masih ada darahnya banyak gitu dia tadi ya. Apa Ibu setuju? Iya, setuju ya. Udah. Saya aktifkan alat dulu ya. Iya. Menganamnesa pasien dan meminta persetujuan pasien, kita siapkan alat dan memastikan alat lengkap. Kita buka dulu perhiasan jam tangan, setelah itu kita lipat baju sampai ke siku. Setelah itu kita buka keran, kita gunakan sabun, kita cuci tangan dengan 6 langkah. Kita bilas, setelah itu kita matikan dengan siku, setelah itu kita lap dengan handuk. Setelah kita mencuci tangan, kita gunakan APD. Jaga privasi pasien. Di tensinya mau tiduran apa duduk Bu? Tiduran aja. Ya udah intinya tiduran. Biar kesopot. Biasanya kalau di tensi normal apa gimana Bu? Emang normal aja. Tensinya 110/80 ya Bu ya. Normal nggak Bu? Normal. Setelah itu kita bersihkan setiap Ibu untuk dicek, untuk dilakukan pengecekan suhu. Setelah itu kita hitung nadi dan pernapasan pasien selama 1 menit. Pernapasan pasien 20 kali per menit. Setelah itu kita hitung nadi. Nadi pasien 77 kali per menit. Setelah itu periksa kepala. Kepala bersih, tidak ada kotoran. Kita periksa muka, mukanya tidak pucat. Kita periksa mata, konjungtiva merah.
refleks pupil positif, kita periksa telinga simetris. Tidak ada serumen. Setelah itu kita periksa hidung. Hidung bersih, tidak ada polip, tidak ada serumen, tidak ada sekret. Setelah itu periksa mulut. Mulut bersih, tidak ada karies, tidak ada pembengkakan tongsil. Ibu diminta menelan, tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Setelah itu kita ambil suhu untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan payudara. Suhu ibu 36,6. Setelah itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita ambil kapas, diberikan baby oil, taruh di puting susu ibu. Setelah itu kita periksa payudara dengan cara tangan ibu diangkat seperti ini. Kita periksa dari ketiak sampai memutar payudara. Secara bergantian. Setelah itu kita bersihkan, kita ambil kapas yang di puting. Setelah itu kita lihat payudara simetris kanan dan kiri, tidak ada benjolan, puting susu menonjol, air susu sudah keluar. Setelah itu kita periksa TFU. Jika TFU 6 jam, TFU berada di bawah 3 jari di bawah pusat. Jika 6 hari, TFU berada di tangan simfisis dan pusat. Jika 2 minggu, TFU tidak teraba. Jika 6 minggu, TFU kembali normal. Kita pasang perlak. Ibunya disuruh berbalik ke kiri. Siapkan alat untuk pemeriksaan anogenital. Di tangan, kita buka dulu perhiasan jam tangan. Setelah itu kita lipat baju sampai ke siku. Setelah itu kita buka keran. Kita gunakan sabun. Kita cuci tangan dengan 6 langkah. Kita bilas. Setelah itu kita matikan dengan siku. Setelah itu kita lap dengan handuk. Setelah itu kita cuci tangan. Mati deh. Kita gunakan handscoon.
Setelah itu kita buka. Labia mayor sinistra. Labia mayor dextra. Kita buka. Labia minor sinistra. Labia minor dextra. Vestibulum perineum. Perineum anus. Setelah itu, jika ibu mendapat jahitan, kita periksa jahitan. Setelah kita bersihkan kemaluan ibu dan sudah dilihat jahitannya, tidak ada, jika 6 jam tidak ada hematom di luka jahitan normal dan tidak ada tanda-tanda pendarahan yang berlebihan. Jika sudah 6 jam, lokea berwarna rubra. Rubra itu dari 1 hari sampai 3 hari. Jika 4 hari sampai 7 hari, lokea samuelenta. Jika 7 hari sampai 14 hari, lokea serosa. Jika lebih dari 14 hari, lokea alba. Setelah itu, kita bereskan alat. Kita rapikan ibu. Setelah itu kita rendam ke air handscoon, kita rendam ke air klorin dan DTT pertama ke klorin, setelah itu ke DTT, setelah itu kita lap di handuk yang ada di saku. Setelah itu kita periksa anus dan odem pada kaki ibu. Ibu disuruh memiring ke arah samping. Setelah itu kita cek, ibunya diminta mengedam sedikit. Anus tidak ada hemoroid. Kaki tidak odem. Cek thrombophlebolytis. Kita menekan seperti ini. Jika ibu terasa sakit, berarti ibu mengalami thrombophlebolytis, dan biasanya thrombophlebolytis itu juga ada pembengkakan pada kaki. Pada ibu nifas, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Di tangan, kita buka dulu perhiasan jam tangan, setelah itu kita lipat baju sampai ke siku. Setelah itu kita buka keran, kita gunakan sabun, kita cuci tangan dengan 6 langkah. Kita bilas, setelah itu kita matikan dengan siku, setelah itu kita lap dengan handuk. Kita mencuci tangan, kita gunakan APD.
menggunakan handscoon. Setelah itu kita ganti pakaian ibu dengan menggunakan handuk. Setelah itu kita ambil kapas, kita beri baby oil, kita kompres di kuping susu ibu selama 3-5 menit untuk membersihkan kuping susu ibu, karena ibu kan ingin untuk menyusui. Setelah itu kita putar untuk dibersihkan. Setelah itu kita lakukan breast care. Pertama-tama kita satukan tangan di tengah-tengah payudara ibu. Setelah itu kita putar, lakukan ini sebanyak 30 kali. Putar mengelilingi payudara ibu. Lakukan sebanyak 30 kali. Setelah itu kita lakukan seperti ini, menyisir dengan samping jari secara bergantian sebanyak 30 kali. Setelah itu kita gunakan 3 jari sama seperti tadi, mengelilingi payudara secara bergantian sebanyak 30 kali dilakukan. Setelah itu kita taruh payudara. Setelah itu kita lakukan teknik seperti ini. Sebanyak 30 kali secara bergantian. Setelah itu kita kompres dengan air hangat. Selama 5 menit.
Setelah itu kita kompres dengan air dingin selama 5 menit. Ya. Setelah itu kita lap. Setelah kita lap, kita ambil air susu ibu. Kita pastikan air susu ibu keluar. Secara bergantian. Setelah itu kita rapikan ibu kembali. Kita pakaikan baju. Setelah itu kita bisa melakukan tes kayak ini agar payudara kita tidak bengkak dan produksi ASI lancar. Ibu tadi kan sudah saya periksa ya, semuanya normal, tensinya juga normal. Terus luka jahitannya tuh udah itu ya Bu ya, udah rapi. Terus ya pendarahannya juga udah bagus, nggak darahnya nggak banyak. Terus juga tadi juga udah dibersihin kan putih susunya, itu buat persiapan buat nanti disusuin. Bayinya udah bisa nyusu kan? Udah. Kenceng nggak? Kenceng ya. Nanti kan ini udah boleh pulang ya Bu ya. Nanti di rumah tuh banyak-banyak istirahat. Terus jangan dipantang. Kalau dedenya makanannya jangan dipantang. Soalnya kan ininya makanannya kan dibagi 2 sama dedenya, apalagi menyusui. Jangan makan tempe-tempe terus, jangan sayur-sayur bening terus, bervariasi nggak apa-apa, nggak usah dipantang. Iya Bu. Kan ada yang bilang kalau makan ikan juga nanti jadi amis gitu ya. Nanti ini banyak kan dapat luka jahitan, nanti makan ikan terus makan telur yang banyak biar cepat kering luka jahitannya. Terus nanti tuh di rumah kalau misalnya dedenya tidur, ibunya ikut tidur. Soalnya kan biasanya rewelnya malam ya bayi itu, pasti ibunya begadang. Jadinya kalau misalnya dedenya tidur, ibunya tidur. Jangan dedenya tidur ibunya nonton TV. Terus dijaga tuh ya Bu kebersihan kemaluannya, kan ini dapat jahitan, takutnya nanti kalau misalnya nggak ibu jaga nanti malah jadi baunya bau busuk ya Bu ya. Nanti di rumah juga kalau misalnya ibunya pusing, terus ada kayak bengkak muka, tangan, kaki, terus perutnya kayak kerasa gede gitu ya, kembung, ibunya nggak bisa pipis, terus sama nggak bisa BAB. Darahnya juga bau busuk gitu ya Bu, yang nggak kayak darah biasa yang bau amis. Nanti Ibu cepat-cepat ke tenaga kesehatan ya. Ada biasanya juga disertai demam kalau kayak gitu. Nanti Ibu cepat-cepat datang ke sini biar diperiksa kenapa nih kendalanya Ibu, keluhannya Ibu kayak gitu ya. Iya Bu ya. Nanti kunjungannya lagi ke sini kan sekarang hari Selasa, minggu depan ya. Minggu depan berat sekali bawa dedenya, biar dedenya juga diperiksa ya. Terus kalau menyusuinya, nanti sebelum disusui, nanti ibu olesin dulu tuh, keluarin dulu asinya, terus diolesin tuh ya sampai ke item-itemnya. Nanti lihat dedenya tuh nyusunya sampai ke yang item-itemnya enggak, nempel semua enggak sampai ke item-itemnya. Kalau misalnya dedenya sampai ke item-itemnya tuh benar nyusuinnya. Tapi kalau misalnya dedenya enggak ngenyus sampai ke yang ke item-itemnya, itu salah, nanti takutnya luka atau lecet gitu ya. Iya Bu. Ada mau ditanyain nggak Bu? Nggak ada. Udah ngerti ya? Iya. Ya udah, sehat-sehat ya Bu ya, dedenya juga.